Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel YouTube Cimenteng Minajaya. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran Pendidikan Agama Budi Pekerti kelas 9 pilihan ganda bab 7 serta kunci jawabannya dengan judul Meraih Ketenangan Jiwa dengan Meyakini Qada dan Qadar. Sebelum melanjutkan, Bu Rosmi mengucapkan terima kasih banyak bagi kalian yang sudah mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subrek-nya dan juga tombol notifikasinya serta share. Mudah-mudahan menjadi amalan yang baik buat kalian semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk perintahnya, untuk menguji pemahaman kompetensi kalian, silahkan beri tanda silang pada jawaban yang kalian anggap paling benar. Nomor 1. Istilah qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari mempunyai makna yang hampir sama. Qada dan qadar sering disebut juga dengan istilah A. Nasib, B. Takdir, C. Ukuran, D. Ketentuan. Jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah betul, B. Takdir. Jadi nasib ataupun takdir adalah garis yang telah ditentukan ataupun ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa atas diri seseorang. Takdir merupakan bagian dari tanda kekuasaan Allah yang harus kita imani. Itu jawaban untuk nomor 1. 2. Segala sesuatu di dunia ini telah ditetapkan ketentuan ukurannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu pun makhluk yang mengetahuinya. Terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, sebaiknya manusia A. Membiarkannya tanpa berusaha dan berikhtiar, B. Menjalani kehidupan dengan berkeluh kesah, C. Mempertanyakan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas takdir yang diterimanya, D. Wajib berusaha sekuat tenaga serta mengiringinya dengan berdoa. Jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah betul, yaitu D. Jadi Allah memberikan karunia kepada hambanya yang mau bekerja dengan sungguh-sungguh dan juga disertai dengan doa, karena dua hal itu yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian soal nomor 3. Sikap yang paling tepat bagi orang yang beriman pada qada dan qadar ketika mendapatkan musibah adalah A. Tidak melakukan aktivitas untuk menghindari musibah, B. Beramal soleh sebagai salah satu ikhtiar agar musibah tidak menimpa, C. Memperbanyak berzikir menyebut asma Allah dan bersolawat, D. Menerima dengan ikhlas musibah tersebut dan mengambil hikmahnya. Jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah betul, D. Menerima dengan ikhlas musibah tersebut dan mengambil hikmahnya. Jadi adapun hikmah di balik musibah yang diterima antara lain sebagai ujian keimanan terhadap manusia, sebagai juga penggugur dosa ataupun koreksi atas kesalahan yang pernah kita buat. Itu jawaban untuk nomor 3. Kemudian soal nomor 4. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. 2. Sesuatu yang tidak dapat diletakkan atau sudah pasti. 3. Contohnya seperti kepintaran, kesehatan, dan kekayaan. 4. Manusia tidak dapat menawar-nawarnya lagi. 5. Manusia wajib berikhtiar sedangkan hasil akhirnya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pernyataan tersebut,
yang bukan merupakan takdir mu'allaq adalah A. 1, 2, B. 2, 5, C. 2, 4, D. 3, 5. Jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah betul, C. 2 dan 4. Jadi takdir mu'allaq itu yakni takdir yang masih dapat diubah melalui usaha manusia. Nah, itu jawaban untuk nomor 4. Kemudian soal nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Sejak dilahirkan Husni memiliki mata sipit. 2. Nisa jarang terjangkit penyakit karena menjaga kebersihan. 3. Hasan meninggal dunia dalam kecelakaan. 4. Sifa rajin belajar hingga berhasil menjadi seorang dokter. 5. Syafiq memiliki kulit berwarna lebih gelap daripada kedua kakaknya. 6. Ani menjadi pengusaha sukses karena hidup hemat dan rajin bekerja. Pernyataan yang menunjukkan takdir mubrom adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 3, dan 6, D. 3, 4, dan 5. Jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah betul, 1, 3, dan 5, berarti B. Nah, untuk takdir mubrom itu bisa diartikan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti terjadi dan tidak dapat diubah oleh manusia. Jadi harus bisa membedakan antar takdir mubrom ataupun takdir mu'allaq. Kalau takdir mu'allaq masih bisa diubah oleh manusia. Nah, sementara untuk takdir mubrom itu sebaliknya, ya. Kemudian soal nomor 6. Tidak ada seorang pun yang mengetahui hal apa yang mungkin terjadi. Oleh karenanya, manusia diperintahkan untuk terus berusaha semaksimal mungkin dan kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut termasuk contoh penerapan perilaku tawakal yang tepat. A. Iqbal belajar untuk mencapai cita-citanya menjadi seorang polisi. B. Gita berusaha melupakan kesedihannya setelah ditinggal wafat oleh ibunya. C. Alia hanya berdoa kepada Allah agar apa yang ia inginkan selalu terkabul. D. Fatia tetap mengharapkan kesembuhan sakitnya kepada Allah walaupun telah lama berobat. Jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah betul, yaitu D. Nah, ketika saat mendapatkan anugerah sakit, tak selamanya harus disesali, karena terkadang dengan sakit tetap itu akan mendatangkan beberapa hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan sakit agar kita bisa merasakan yaitu nikmat sehat. Maka kalaupun kita dalam keadaan sehat, maka leluasa dan dapat beraktivitas dengan baik. Insya Allah sakit dapat menyucikan dosa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian menutupi kesalahan dan mengangkat derajat. Qabul. Kemudian soal nomor 7. Perhatikan kasus berikut ini. Nova seorang pelajar rajin. Dia tidak pernah bolos sekolah. Prestasinya bagus ketika lulus SMP. Orang tuanya berpisah, kemudian hidup Nova menjadi tidak karuan. Ayah dan ibunya tidak peduli lagi. Nova merasa dirinya itu seperti tidak berguna dan merasa putus asa, sehingga dia melampiaskannya dengan perilaku yang tidak terarah. Pernyataan yang tepat untuk kasus tersebut adalah A. Sebaiknya Nova membujuk kedua orang tuanya untuk rujuk agar hidupnya bisa kembali. B. Nova telah melakukan tindakan yang benar
karena salah orang tuanya yang tidak peduli. Baiknya Nova terus bersabar. Allah pasti akan memberikan jalan keluar bagi masalahnya. D. Sebaiknya Nova tidak melanjutkan sekolah tapi mencari pekerjaan saja. Jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah betul, yaitu C. Jadi akan tetapi menjadi orang sabar tentu tidak mudah ya. Menjadi orang yang sabar membutuhkan jiwa yang besar untuk dapat mempraktekannya. Sabar itu ibarat kata ilmu tingkat tinggi. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang sabar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian soal nomor 8. Segala sesuatu yang terjadi merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban manusia terhadap ketentuan tersebut adalah A. Berusaha tanpa putus asa. B. Berdoa tanpa berusaha. C. Berusaha tanpa berdoa. D. Pasrah tanpa berusaha. Jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah betul, yaitu A. Berusaha tanpa putus asa. Jadi maksudnya memiliki sikap pantang menyerah, yaitu tidak mudah putus asa ketika menghadapi tantangan. Nomor selanjutnya adalah nomor 9. Sebagai seorang yang mengimani qada dan qadar, harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ketentuan yang paling baik bagi hambanya. Berikut ini merupakan salah satu bukti beriman kepada qada dan qadar, kecuali. Berarti di sini yang ditanyakan adalah yang bukan termasuk ya. A. Senantiasa berikhtiar, memiliki etos kerja yang tinggi. B. Senantiasa berdoa untuk menggapai suatu tujuan. C. Senantiasa sabar apabila mengalami kesulitan. D. Memiliki sikap suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah D. Memiliki sikap suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni memiliki sikap prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan suudzon ini adalah akhlak tercela dan dilarang dalam Islam. Kemudian soal nomor 10. Bu Aisyah sangat senang ketika tetangganya bisa membeli mobil baru, karena ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki terhadap semua hambanya. Manfaat yang didapat dan juga diambil dari ilustrasi tersebut apabila dikaitkan dengan hikmah beriman pada qada dan qadar ialah A. Rendah hati pada siapapun. B. Husnuzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Optimis menghadapi berbagai cobaan. D. Tenang dalam menyelesaikan permasalahannya. Jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah betul, B. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, husnuzon tersendiri itu artinya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merupakan sebuah cara pandang yang baik dalam menerima berbagai keputusan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berprasangka baik, maka seorang muslim telah yakin dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu saja yang dapat Bu Rosmi sampaikan. Semoga berkah, bermanfaat, dan juga mudah-mudahan kalian menjadi orang yang sukses, bahagia dunia akhirat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.